Gimana nih Pak? Kok jadi sampai nggak boleh masuk itu kan? Jadi kemarin itu kita kan sudah ke sini, datang ke sini ya saya. Dan di situ tuh kita sudah sesuai dengan surat yang sudah kita sampaikan. Ini nih suratnya. Surat apa? Surat ini tuh surat penerimaan. Surat penerimaan dari surat yang sudah kita masukkan ke kementerian di sini, Pendidikan dan Budaya. Nah, setelah surat ini diterima, kami datanglah ke sini untuk meminta. Setelah 2 minggu nggak ada respon karena kita email, kita WA, nggak pernah dijawab. Jadi kita langsung kemarin datang ke sini untuk meminta jawaban. Nah, dikasih timbullah surat ini. Di sini tuh terbuka. Surat itu sudah disposisikan. Oh, iya betul. Kan kita suratnya oleh Menteri Abdul Muti. Nah, di sini juga status dilaporkan. Artinya, ini surat sudah masuk. Surat sudah dibaca sama Menteri. Dan kita sama orang administrasi disuruh datang ke depan kementerian sini tadi lobi. Sama mereka petugas ditutup-tutupi, kita dihadang lagi. Coba maksudnya apa coba? Diarahkan ke sini, ke mana? Ke perpustakaan. Jadi kemarin ketika kami datang ke sini disuruh datang lagi besoknya jam 3 sore. Kami semua datang jam 3 sore diperlakukan seperti ini lagi. Dibatasi hanya 3. Pakai otot-ototan, pakai sistem yang seolah-olah itu kita itu adalah penjahat gitu. Nakutin kita nggak boleh masuk, kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh menanyakan hasil dari surat ini apa dari Wamen itu. Akhirnya cuma 4 ya yang masuk ya. Hanya 4 orang yang masuk. Pak Roy Suryo, Rismon, Menu, ya, dan Menulang ya, betul. Yang sudah masuk. Jadi kita hari ini menunggu hasil dari kedatangan atau masuknya mereka berempat di dalam. Doakan saja yang melihat apa sih kira-kira? Suratnya ini tentang minta jawaban kenapa SMA-nya atau gini ya, surat keterangan dari Pak Sutanto itu yang menandatangani bahwa Gibran adalah lulusan SMA. Padahal dia cuma disetarakan. Padahal dia hanya punya jasa SMA itu 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak. Hanya surat keterangan yang ditandatangani sama Pak Sutanto. Iya. Itu aneh banget kan? Dan kasus sebelum itu tidak pernah. Hanya ini peristiwa yang khusus. Hanya untuk Gibran doang gitu. Di sisi lain, karena presiden warga negara yang bisa menggunakan surat itu untuk yang tidak pernah. Jadi memang sih. Jadi ini adalah special order. Kalau kita ngomong itu special order, hanya karena bapaknya presiden, jadi anaknya bisa pakai berbagai cara dan undang-undangnya juga kayaknya diganti ya. Tidak bisa dipisahkan dong. Seakan-akan rakyat itu dipisahkan dengan anak yang berkepentingan di dalam sehingga ada prioritas tersendiri. Padahal semuanya kan sama. Pendidikan itu setara. Betul. Tidak ada perbedaan antara anak ini, anak A, anak B sampai Z. Ini sama. Karena pendidikan mulai dari dasar TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu tidak ada perbedaan. Betul. Mata pelajaran mereka itu sama. Tidak ada perbedaan bahwa anak-anak yang berkepentingan berbeda pendidikannya dengan ini, itu tidak ada. Ya. Jadi tolonglah rakyat Indonesia semua menyampaikan bahwa anak kita kemungkinan walaupun dia sudah menjalankan pendidikan bisa saja dia tidak dapat kriteria untuk meningkatkan pendidikannya karena ada orang-orang khusus yang diberi prioritas. Itu yang ada odal. itu. Ya. Jadi kita harus setarakan semuanya. Dengan kondisi pendidikan yang ini di luar mau langsung pendidikan itu seperti apa? Ya harusnya pendidikan itu ya seperti yang dulu aja. Kalaupun ada perkembangan, bukan berarti perkembangan ada prioritas-prioritas tertentu. Ya. Harus disamaratakan supaya kita berkembang juga, anak-anak kita juga walaupun dia orang susah, walaupun dia
Kan banyak tuh anak tukang beca, anak apa semua mau punya pendidikan, sehingga bapaknya menjalankan tugas dengan berkeringat-keringat untuk mencari biaya untuk anaknya. Tetapi kalau sudah ada kriteria untuk ada prioritas untuk orang-orang tertentu, ya kasihan dong. Anak presiden. Anak-anak yang di bawah itu yang mau meningkatkan pendidikannya kembali, dia ada kesulitan gitu loh. Ya kan? Jadi ini sedikit curcol dari emak-emak yang merasakan bahwa ada perbedaan besar antara bukan anak presiden dan anak presiden. Seharusnya di Indonesia tidak boleh ada perlakuan khusus seperti itu. Kecuali ya, mungkin si Gibran ini wakil presiden mempunyai kemampuan seperti anak-anak Indonesia yang pandai-pandai pada umumnya. Mungkin. Tapi ini tidak. Dia tidak punya capability untuk menjadi wakil presiden yang sempurna. Ya udahlah, nggak usah sempurna, tapi paling nggak itu pandai, pintar, cakep, dan tidak ngedrak. Andai kata itu sudah diselesaikan, terus dia menyelesaikan sekolahnya lagi, anggaplah mungkin selesai ya, berhenti dulu dari jadi wapres, terus selesaikan sekolahnya. Apakah menurut ibu-ibu dia layak untuk jadi wapres lagi? Tidak. Tidaklah. Walaupun udah sekolah. Tapi ujaran kebencian. Bukan, tidak. Kami tidak punya. Melihat siapa dia, Iya. tapi kita melihat kemampuannya. Dan Kita itu loh ya. attitude-nya nggak bagus. Nggak layak. Jauh yang banyak banget anak muda Indonesia yang good looking selain dia. Jadi jangan sampai kita punya wakil presiden yang tidak good looking. Ya. Anggaplah dengan kasus ini, surat-surat ini terus nggak juga ditampilkan atau tidak ada jawaban. Nah, tindak lanjutnya gimana? Kami akan kejar terus sampai yang namanya wakil presiden ini dimajulkan. Tapi kan kondisi politik atau hukum ini memang sudah hancur lebur. Saya meminta, Harapannya? ya, saya harapannya begini, Pak Prabowo mempunyai seorang wakil presiden yang tidak punya kapasitas. Apakah Bapak sadar bahwa wakil presiden Bapak tidak punya kemampuan dan Bapak bekerja sendirian? Bapak harus mencari wakil presiden atau pendamping yang sip, yang sesuai dengan kepintarannya, good lookingnya, kriterianya. Jadi mumpuni sebagai wakil presiden, walaupun dia tugasnya tidak sebanyak Bapak Prabowo, tapi tolong Pak, luruskan ini, tolong bantu kami sebagai rakyat tidak terima kalau Gibran menjadi wapres. Kalau lah memang tetap dijalankan, anggaplah suara-suara ibu ini nggak didengar lah. Terus tetap menjadi wapres. Akankah ada tuntutan misalnya, ya sudah, berarti orang-orang menjabat bisa jadi pakai suket, itu gimana Bu? Tidak bisa, kita tetap berjuang. Tetap berjuang demi untuk rakyat. Tidak bisa. Tidak ada akhir dari sebelum finish bahwa memang harus dimajukan. Betul. Jadi tidak ada tedeng aling-aling. Apapun. Saya yakin Pak Prabowo akan menyelesaikan kasus ini karena itu adalah tugas presiden yang wakilnya tidak benar. Biasa kan kalau dari kubu itu atau kubu ya Termul ya. Suka ada yang pengen demo pakai skinny lah, ada yang bikin hoax udah ketemu Yusuf Kala lah, itu gimana Bu tanggapannya Bu? Nah, kalau menurutku ya, orang seperti itu hanya membodohi dirinya sendiri. Karena dia bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana harus yang dia lakukan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang nonton itu berjuta-juta orang yang nonton dia. Apa yang dia sampai dia mau membuka baju hanya untuk membela orang yang salah, itu saya pikir orang bodoh. Karena dia hanya mencari uang, ya kan, mencari kepentingan. Kalau kita sama sekali enggak, kita memihak di rakyat dan kita mewakili rakyat yang ada di rumah yang tidak sempat hadir di sini. Saya tambahin ya. Di agama kita pun juga dilarang yang namanya tidak memakai kerudung. Ibu siapa yang pakai baju hijau itu yang tuh di TV? Siapa namanya? Aku nggak tahu dan nggak kenal. Sungguh aneh Kak. Pakai kerudung tapi Anda mengajak orang-orang berdemo dengan memakai bra dan CD aja. Itu apa tidak mempermalukan diri sendiri? Dia agamanya pun kalian tuh sebenarnya agama apa? Apa kerudung hanya sebagai kedok?
Kerudung Anda hanya sebagai Untuk kedok. fashion aja. Ya, jangan begitu dong. Oke. Oke. Bu, apa namanya? Itu sebagai perempuan merasa terhina nggak sih dengan tampilnya orang-orang seperti ini? Oh sangat. Sangat terhina. terhina. Sangat terhina dan saya yang paling depan untuk melawan. Oh, Iya, Kasihan anak-anaknya yang tahu orang-orang tuanya yang mau hadir seperti itu, kasihan banget. betul. Ya kan, karena dia pasti dikenal juga siapa orang tuanya, siapa apanya. Itu mencerminkan bahwa dia tidak punya kualitas sebagai ibu, tidak punya kualitas sebagai perempuan yang mempercantik diri. Kita tidak perlu cantik, tetapi kan menutup aurat itu wajib. Betul. Iya, betul. Bu. Ini kan di Kemendikbud Nah, menterinya Abdul Muti. yes. Nah, beberapa waktu lalu semenjak viralnya Bang Rismon ini dan ibu-ibu juga ya untuk langsung meminta surat ini, Pak Abdul Muti itu berpidato bahwasanya ini janganlah jadi orang yang cuma sekedar cari konten. Nah, menurut ibu gimana nih Bu tanggapnya? Ini menteri ini hanya melihat ini jadi Tepis sekedar aja. konten atau gimana? Jadi begini, saya sedih juga ketika Pak Menterinya bilang begitu. Kita hanya mencari konten. Ya Allah Pak, buat apa kita mencari konten? Kalau memang Bapak sudah benar, kami tidak akan bersikap seperti ini untuk datang ke sini mengadu-ngadu ini, pengen minta penjelasan. Kami adalah rakyat yang menuntut kebenaran, bukan menuntut konten, sebuah konten. Tidak ada artinya. Tidak artinya konten bagi kami. Tapi ibu nggak dibayar itu. Nggak ada sama sekali. Naudzubillah kalau kami dibayar. Justru kami mengeluarkan uang dari kantong kami, dari uang dapur kami. Tidak ada pembayaran dari Tidak ada pembayaran dari manapun. Itu Kami sama saja kita bodohin diri kita untuk dibayar dengan cara itu. Betul, Berarti betul. kita pergi menjual aja di pasar. Nah, dapat iya. keuntungan. Iya. Daripada bersuara-suara ini kan dosa kalau kita berbuat sesuatu yang tidak Betul. bagus gitu loh. Sementara apa kita sampaikan sekarang ini mewakili rakyat semua yang ada di Indonesia. Iya, betul. Oke, makasih Bu. Iya, iya. Nah, ini ya. Kalau misalnya tergantikan benar-benar tergantikan dengan konstitusi yang ada ya. Pak Prabowo berpindah. Nah, harapan ibu sih model apa nih? Maksudnya bilang Misalnya tergantikan. Anggaplah Wapres diganti. Nah, menurut ibu wapresnya harus seperti apa? Oh, menurut kita Aliansi Rakyat Menggugat, wapres yang cocok menggantikan wapres yang sekarang yang tidak punya, yang jelas ijazahnya tidak jelas, itu adalah orang yang satu cakap, pandai, punya attitude yang bagus, komunikasinya bagus, pandai, apa itu namanya, vocabnya juga bagus, karena dia juga akan berhadapan dengan orang selain orang Indonesia, dan otaknya harus brilian, dia baik, hatinya baik, tidak cilicik, tidak curang, tidak suka menipu diri. Sedikit aja. Kalau kamu? Oke. Ya. Coba. Kalau saya otomatis kan Bapak Presiden Prabowo sudah pasti memilih orang yang benar-benar masuk kriteria wakil presiden. Tidak mungkin yang abal-abal, karena yang lalu-lalu wapres itu adalah wapres yang berkualitas, wapres yang yang punya kemampuan sebagai wapres, ya kan? Kami sebagai orang awam selama ini tahunya wapres itu adalah mengayomi rakyat, ya, mengikuti apa maunya rakyat, walaupun tidak semuanya harus diteliti, diproses, tetapi pasti ujung-ujungnya mendukung rakyat. Hanya itu. Tetapi kalau hanya mendukung diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih lebih baik dan lebih baik. Oke. Demikian.